Boleh Ustaz ya? Nanti insya Allah saya akan hadir lagi dan saya janji saya akan full penyamaran. Selesai pengajian baru menampakkan diri, insya Allah. Ya, halo. Kok ngelihat saya kenapa? Saya baru dapat ilmu baru. Dapatnya di Taiwan, Ustaz. Ceramah di Taiwan dapat ilmu baru. Sayang kalau enggak di-share. Cara Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Saya mau nanya, Fir'aun itu kira-kira raja yang biasa atau raja yang luar biasa? Kalau ukuran raja memang raja yang sangat luar biasa. Luar biasa bengisnya, luar biasa persenjataannya, luar biasa pasukannya, ya, luar biasa strategi militernya, ekonominya, semuanya lengkap ada pada Fir'aun dan kru-krunya serta timnya ada. Sementara Nabi Musa alaihissalam muridnya Fir'aun. Jangan kaget dulu, jangan kemudian dipotong di sini di-share. Habib Novel ngawur, dibilang Nabi Musa muridnya Fir'aun. Nabi Musa muridnya Fir'aun dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu bumi, biologi, matematika. Yang didik Nabi Musa dari kecil adalah Fir'aun, dengan Fir'aun memanggil ya guru-guru yang ada di istananya, didik ini anak angkat saya. Karena Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa tidur bersama Fir'aun, dikeloni Fir'aun, ya, bahkan berani narik jenggotnya Fir'aun. Yang dicari-cari sama Fir'aun mau dibunuh, sama Allah diantarkan, tuh masuk kamarnya Fir'aun, silahkan kamu bunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Itu panjang ceritanya, kalau diterangkan sekarang enggak enak, Anda enggak penasaran, nanti lain waktu saya kehabisan bahan. Nah, singkat cerita, dapat ilmu dari Fir'aun, ya, terus diusir, diusir. Tapi udah lengkap nih, untuk ilmu dunianya Nabi Musa lengkap. Tapi pengikutnya siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek petani. Gak mungkin nih ilmu ini dipakai untuk melawan Fir'aun, gak mungkin. Makanya Nabi Musa berguru pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Berguru pada Nabi Syu'aib. Dan berguru pada Nabi Syu'aib ini caranya bagaimana? Dibuang. Makanya kalau Anda terbuang, siapa tahu itu jalan untuk mendapatkan guru. Siapa tahu itu cara Allah untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang yang luar biasa. Ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, diajarin ilmu, ya, biar ikatan ruhaninya kuat. Maka nggak cukup dikasih ilmu, dipek mantu, dijadikan menantu, sehingga silsilah ilmunya lengkap. Ilmu dari murid ke guru, ilmu dari orang tua ke anak, guru ke murid, orang tua ke anak. Kuat Nabi Musa dapatnya. Balik ketemu Fir'aun. Nah, lengkap nih ilmunya lengkap. Ilmunya Fir'aun kepake enggak kepake. Tapi untuk gayang-gayaan saja. Nabi Musa enggak bodoh gitu loh ya. Untuk ilmu dunia, keren. Dikejar sama Fir'aun, ketemu laut. Laut. Kalau maju tercebur laut, mati. Mundur ketemu Fir'aun dan bala tentaranya, bukan lagi mati, dicincang habis-habisan. Karena Fir'aun takut keluar kerajaan. Dikatakan dalam tafsir, Fir'aun ini termasuk raja yang gak berani keluar kerajaan, takut mati. Tuhan yang takut mati itu Fir'aun. Nah, hari itu karena jengkel pada Nabi Musa, keluar dengan semua perlengkapan, persenjataan, pengawalan, kejar Nabi Musa alaihissalam. Menariknya di sini, itu laut, itu Fir'aun. Di sekitarnya kakek, nenek, perempuan, anak-anak teriak-teriak, mana janjimu, katanya mau nyelamatin. Nih, tuh Fir'aun di sana, tuh laut di sini, mati kita ini. Solusinya mana? Lihat, apakah Nabi Musa hari itu ngomong kepada pengikutnya, tenang, saya sekian tahun tinggal di istana Fir'aun, saya paham strateginya Fir'aun, saya ngerti kekuatan senjata Fir'aun, saya paham betul bagaimana Fir'aun akan mengajar kita, saya punya solusi untuk menghadapi Fir'aun. Apakah ngomong begitu? Tidak. Apakah Nabi Musa kemudian mengatakan, tenang, saya Musa kalimullah, saya biasa ngobrol sama Allah Ta'ala,
saya punya mukjizat, mukjizat saya banyak, saya orang sakti, jangan khawatir, gampang ngadepi Fir'aun. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita, enggak mungkin Fir'aun bisa mencelakakan kita, enggak mungkin Fir'aun bisa menghabiskan kita, enggak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, inna ma'iya rabbi, karena Allah yang maha ngurus. Ar-Rabb itu artinya Tuhan yang maha mengatur, ngurus segala-galanya. Karena Allah yang maha mengurusi aku bersamaku. Nabi Musa enggak mengandalkan mukjizat, Nabi Musa enggak mengandalkan ilmu, Nabi Musa enggak mengandalkan malaikah, Nabi Musa enggak mengandalkan angin, Nabi Musa enggak mengandalkan air. Yang diandalkan adalah inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan kasih aku solusi. Kondisi genting, umat marah, laut menggelora, pasukan mengejar, Fir'aun amarahnya luar biasa. Nabi Musa stay cool, tetap tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya ingat sama Allah, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha, hati jadi tenang. Nabi Musa mengenolkan dirinya, nol, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Tapi saat itulah jadi kuat, karena yakin aku punya Allah yang maha kaya, aku punya Allah yang maha kuat, aku punya Allah yang maha hebat. Tugasku adalah menanti, muntazir, menunggu saja apa perintah selanjutnya. Tenang, hasilnya apa? Apa Allah bilang kirim malaikat, Allah kirim angin, Allah kirim A, Allah kirim B? Enggak. Allah enggak kirim A sampai Z. Allah kasih tongkat yang sudah dipegang Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkat ini enggak bisa apa-apa, ini kayu. Kalau dikirimkan angin bisa ngusir Fir'aun. Ya, kalau dikirimkan malaikat, malaikat bisa belah laut. Tapi kenapa Allah kirimkan tongkat yang dipegang? Karena Allah ingin menunjukkan eksistensinya, Allah ingin menunjukkan keberadaannya, Allah ingin menunjukkan wujudnya, Allah ingin menunjukkan orang yang berpegang pada aku tak akan wakilkan pertolongan pada malaikat, aku tak akan wakilkan pertolongan pada makhluk, aku yang akan langsung menolongnya. Pukulkan tongkatmu ke laut, bukan tongkat yang menolong, tapi Allah Ta'ala. Karena tongkat dipukulkan kemanapun, ke air hasilnya makbioh, ke manusia makbrok, gak bisa nolong. Tapi Allah mau tunjukkan kepada malaikat, bukan kalian yang nolong, bukan angin yang nolong, bukan kayu yang nolong, tapi aku yang menolong. Bek, langsung laut terbelah. Singkat cerita, semua selamat, Fir'aun bala tentara tenggelam. Itu kalau diterangkan panjang dan lebar, pengajian usai subuh. Paham maksudnya enggak? Jadi kunci kemenangan Nabi Musa di mana? Titik, nol, kemudian diisi dengan yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah intisari dari Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijabarkan pasal demi pasal dalam Al-Hikam. Intinya yaitu, kalau kalian bisa betul-betul membuat nol di saat punya segala-galanya. Sayangnya seringkali kita lupakan Allahnya, kita andalkan kerja kita andalkan strategi kita andalkan teman kita andalkan kepandaian kita andalkan susunan-susunan yang kita susun. Kita membawa itu dan kita enggak bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya mau pamit. Saya mau kembali ke Solo, mau jadi sopir lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu di majelisnya Habib. Ya, di sana mampir sebentar, ada waktu. Terus saya mau mampir ke rumah teman saya Haji Dr. Shibli. Mau mampir ke sana sebentar, mau minum kopi, lanjut nyupir ke Solo. Solo Cirebon sekarang dekat, hanya 4 jam nyampe. Ya, mudah-mudahan Jumat besok Buya Yahya mau mampir ke tempat saya. Amin. Ini enggak ngundang loh ya, enggak berani ngundang beliau saya. Takut enggak bisa ngelayanin. Ya, tapi kalau saya ngomong gini enggak mampir ya keterlaluan. Softo. Kalau beliau lapang ruang ya, tahu-tahu muncul di majelis saya akan nyenengkan orang banyak. Enggak punya amal sekarang tuh, paling enak tuh amal idkhalus surur, nyenengkan orang.
Saya ketemu tukang parkir, saya pakai celana panjang, ya, kopiah samaran. Saya suka pakai kopiah aneh-aneh biar nggak ketahuan. Nanya sama teman saya, itu Habib Novel. Dikasih tahu, iya. Padahal saya tuh bilang jangan kasih tahu gitu. Iya, langsung nyamperin, Habib, saya biasa lihat di TV, sekarang ketemu langsung Habib. Bapak-bapak ya, ingat bukan mbak-mbak ini ya. Habib, Masya Allah, berkat solawat. Wah, dia teriak berkat solawat. Langsung kopiah saya, yang saya eman-eman, saya sayang-sayang, terpaksa saya selepas, nyoba berkat solawat. Selesai, beliau senang, saya senang. Lanjutkan perjalanan. Jangan coba-coba bilang Habib, kopiahnya Habib Ridanya, tak akan kuberikan untukmu. Itu spontan kalau muncul dari hati. Terima kasih untuk Pak Jogofar yang sudah bawa saya ke sini. Dan juga untuk teman-teman saya di Cirebon, jazakumullah khairan. Buya Yahya, minta maaf saya ngomong panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini bisa nyenengkan beliau, enggak buat beliau sedih saya ngomong banyak-banyak ini. Pesan saya satu, istiqomahkan majelis ini ya. Ajak yang lain hadir ya, ajak yang lain hadir. Yang punya blog ajak yang lain hadir, yang punya WhatsApp ajak yang lain hadir, yang punya Instagram ajak yang lain hadir. Pokoknya ajak setiap orang hadir ke majelis. Jangan lihat kekurangannya, cari orang sempurna, nggak ada. Nggak mungkin ketemu orang sempurna. Kalau dipretelin, setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita lihat kelebihan, maka insya Allah kita akan dapat manfaat banyak. Akhiron, nggak rampung-rampung. Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ngajak adik iparnya Habib Umar Molla Khela. Suatu malam sepi-sepi pergi. Nanya itu Habib Umar Molla Khela, Habib, mau kemana Habib Ali? Kamu saya ajak ke tempatnya Fulan. Kaget nih muridnya nih, adik ipar dan muridnya. Ngapain ke tempatnya Fulan? Kumpulnya sama preman-preman. Ini Habib tapi kumpulnya sama preman. Yang di rumahnya yang datang orang yang luka habis perang, ya habis kena bacok gitu ya, habis kena tikam, kumpulnya di situ semua. Ngapain Bib kita ke sana? Ayo ke sana. Berangkat ke sana ini Habib Ali sama adik iparnya nih. Sampai di sana Habibnya kaget, Masya Allah Habib Ali datang, gak ngabar-ngabarin ya. Dibuatkan teh, minum teh, terus langsung Habib Ali pamit. Jazakumullah khair, saya udah kesini sudah soal sama kamu, saya senang. Sekarang saya mau pulang lagi, saya mau pulang. Keluar nanya adik iparnya, terangkan rahasianya apa? Dijawab, iya, dia dikasih Allah makom ngurusi preman. Dia dikasih Allah makom ngurusi preman. Itu makom yang saya tidak bisa. Saya ketemu sama orang yang wajahnya enak-enak, dia ketemu sama yang wajahnya nggak enak. Makomnya harus dihormati. Saya datang ke sana menghormati makom yang Allah berikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap orang punya tugas, punya fungsi, punya kelebihan sendiri-sendiri dalam jalan dakwah Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kelebihannya, kita akan menghargai Allahnya dan orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda bisa melihat itu pada diri setiap ulama sehingga bisa menghargai keindahan yang Allah letakkan di jagat raya ini. Wal afu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Doanya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala ali wa sahbihi. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna husadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin
Berikan kami semua keberkahan orang tua ya Allah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan Buya Yahya beserta keluarganya, murid-muridnya, teman-temannya, ya Arhamar Rahimin, selalu dalam kenikmatan zahiran wa batinan. Panjangkan usianya dalam kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, keridhaan, ketetaman, kekayaan, kemudahan, kelapangan, dan jadikan beliau selalu dalam keadaan inbisat, dalam keadaan selalu senang di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Dan setelah semua itu nanti akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamil. Insyaallah yakfi. Mustajil apa saja. Lain waktu والله فرحانين بكم. سمر عندنا بتاع أشياء قريبة إن شاء الله بنجي تاني مرة. أشياء قريبة قدام. جزاكم الله خيرا. والله فرحانين عشاء. لا إله إلا الله. فرحانين جزاكم الله ما شاء الله. Kita dapat nikmat besar insyaallah dari beliau masyaallah. Gantinya makan malam saya mau minta selfie aja. Masyaallah ya mahal. Marhaba. Alhamdulillah. Jazakumullah. Biar orang tahu kalau Habib Novel dan Buya Yahya bersahabat. Insyaallah. Jazakumullah khair. Antum Ustaz. Kita juga sudah malam. Langsung. Baik, para hadirin, para orang tua kami, para pendengar dan juga